Hai, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Priyadi. Video ini merupakan video yang ke-8 kita membahas seputar CPNS tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan yang baru hadir di channel ini, teman-teman bisa cek video kita sebelumnya atau langsung saja ke playlist dan cari playlist yang bernama Catatan CPNS 2021. Semoga ada informasi dan video yang bermanfaat ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas seputar formasi CPNS untuk teman-teman yang lulusan SMA, SMK, dan MA. Video ini video yang kedua ya, atau bagian part 2 kita membahas formasi CPNS untuk teman-teman yang lulusan SMA. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Akan tetapi sebelum kita ke pembahasan, jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman di-share kepada sobat catatan guru lainnya atau pejuang NIP lainnya ya teman-teman, agar yang lain juga mendapat informasi ini. Ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Semoga tahun ini adalah tahun yang terbaik buat teman-teman dan rezekinya menjadi ASN. Amin. Nah, sebagai informasi saja bahwa pemerintah secara resmi ya membuka penerimaan CPNS 2021 pada tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah formasi 1.275.387 dan ada sekitar 20 lebih formasi untuk teman-teman yang lulusan SMA, SMK, dan MA. Stop dulu, sebelum kita bahas terkait tentang formasinya, ada juga teman-teman yang bertanya, Bang, apakah informasi terkait tentang diundurnya pendaftaran pembukaan CPNS 2021 itu benar? Oke teman-teman, memang secara resmi dari BKN itu belum mengumumkan akan diundur untuk pembukaan penerimaan CPNS. Akan tetapi ada salah satu cuitan di Twitter ya, itu adalah miminnya atau adminnya BKN yang menyatakan bahwa pembukaan pendaftaran CPNS 2021 itu diundur. Akan tapi teman-teman tetap fokus saja ke persiapan CPNS sembari mencari formasi yang cocok untuk bisa diikuti. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, menurut Andi Rahadian juga menyebutkan terdapat sekitar 20 lebih formasi untuk lulusan SMA, SMK, dan sederajat pada pendaftaran CPNS 2021. Untuk formasi 1-5 sudah kita bahas di part yang pertama ya. Jadi kita langsung saja ke bagian yang ke-6. Nah teman-teman, untuk formasi SMA, SMK, dan MA yang ke-6 adalah ini teman-teman, Polisi Pamong Praja. Yang kemarin kami tulis Polisi Pamong Prakerja. Itu keliru ya teman-teman ya, karena sebelumnya juga kita membahas seputar program prakerja dan bantuan-bantuan sosial untuk sobat catatan guru lainnya. Nah teman-teman, lihat tuh ceweknya, cantik-cantik bukan? Atau kalian yang para cewek tertarik untuk menjadi Polisi Pamong Praja atau yang disingkat dengan Satpol PP? Mungkin untuk ini nggak asing lagi ya buat sobat catatan guru seperti apa tugasnya. Akan tapi di sini kami informasikan kembali terkait tentang ASN Polisi Pamong Praja atau yang dikenal atau familiar dengan sebutan Satpol PP, memiliki tugas membantu perangkat daerah baik kota, kabupaten maupun provinsi dalam menegakkan peraturan daerah nih teman-teman, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah jadi untuk Polisi Pamong Praja sendiri itu di bawah pemerintahan daerah ya. Tugasnya itu sangat bermacam-macam. Biasanya nih teman-teman ya melakukan razia di kos-kosan. Nah mungkin teman-teman juga pernah menjadi salah satu orang yang terjaring ya, semoga saja tidak pernah ya teman-teman. Atau juga biasanya nih untuk Pamong Praja sendiri itu biasanya aktivitasnya di lapangan ya, biasanya memberikan edukasi kepada para peminta-peminta atau pedagang liar, atau juga biasanya kalau di tempat kami di sini sering razia kelayangan ya teman-teman ya. Nah banyak tuh anak-anak kecil yang diambil kelayangannya. Semoga saja teman-teman gak diambil ya. Oke, seperti itu tugas dari Polisi Pamong Praja. Tertarik teman-teman? Kalau tertarik, yuk kita bahas ke persiapannya nanti ya, syarat dan ketentuannya, apakah ada tinggi badan dan lain sebagainya. Oke,
Yang ketujuh, nah yang ketujuh ini adalah penyuluh kehutanan. Jadi kemarin teman-teman minta, Bang bahas dong Bang 6 sampai 10-nya. Oke, ya teman-temannya terjawab semuanya di video ini. Nah, untuk penyuluh kehutanan sendiri itu memiliki tugas melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan pengembangan, pemantau evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Intinya untuk penyuluhan kehutanan ini ya berkaitan dengan sekitar kehutanan, tanam menanam dan lain sebagainya ya, sosialisasi terkait tentang larangan menebang hutan dan lain sebagainya. Nah, untuk penyuluh kehutanan sendiri itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ini seleksinya nanti seleksi pusat ya teman-teman. Akan tetapi kabar baiknya di tahun 2021 teman-teman bisa melakukan seleksi di daerah kalian tanpa pergi harus ke Jakarta. Seperti itu teman-teman. Intinya ya untuk menghindari penyebaran pandemi di saat ini. Sudah jelas ya? Nah, selanjutnya kita jelaskan yang ke-8. Yang ke-8 ini adalah polisi kehutanan. Nah, teman-teman, mungkin banyak dari rekan-rekan nggak tahu ya, ternyata ada juga nih polisi kehutanan. Tugasnya apa, Bang? Apakah menjaga orang-orang hutan atau hewan-hewan langka yang melakukan kejahatan? Tidak ya, teman-teman ya. Jadi, polisi kehutanan ini khususnya ASN-nya memiliki tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan dan memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamatan hutan serta mengawasi nih peredaran hasil hutan. Nah, biasanya nih polisi kehutanan itu melakukan penangkapan kepada penebang liar atau pemburu liar dan lain sebagainya. Jadi jika teman-teman menjadi salah satu penebang hutan atau pemburu liar, nah siap-siap nih berhadapan dengan si cewek gadis yang manis ini. Semoga jodoh ya, amin. Oke teman-teman, jadi polisi kehutanan ini sama dengan yang ke-7 tadi ya, yaitu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yaitu ya teman-teman nanti seleksinya nasional ya. Maka dari itu kata kami siapkan diri dari sekarang juga. Oke, kita lanjut yang ke-9 ya teman-teman. Nah, yang ke-9 ini adalah pengamat gunung api. Nah, mungkin kalau teman-teman dengar gunung api pasti teringat sama Mbah Marijan ya. Semoga almarhum itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, untuk pengamat gunung api sendiri tugas ASN-nya adalah melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api untuk menentukan tingkat kegiatan gunung api itu sendiri. Apakah akan erupsi ataupun tidak erupsi. Nah, ini tugas teman-teman ketika kalian lulus di ASN pengamat gunung api. Seru bukan? Nah, untuk pengamat gunung api sendiri di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, ya teman-teman ya, jadi ya kalian tugasnya mengamati terkait tentang kegiatan aktivitas gunung api seperti itu. Ya, semangat ya teman-teman ya. Kalau sepertinya untuk pengamat gunung api ini hanya di beberapa daerah saja yang dibuka, nggak di seluruh Indonesia. Beda dengan yang Satpol PP tadi. Di Jakarta saja itu ada 100 formasi loh untuk teman-teman bisa daftar di sana. Bayangkan kalau di Jakarta itu ya UMR-nya sangat tinggi, sampai sekitar 45 juta loh. Itu baru gaji pokoknya, apalagi tunjangan dan lain sebagainya. Nanti kita bahas terkait tentang gaji ya teman-teman. Jadi tetap stay tune di channel Catatan Guru. Nah, untuk yang ke-10 ini banyak juga yang ditanyakan oleh rekan-rekan, yaitu pengadministrasian negara yang dapat dilamar oleh formasi SMA, SMK, dan MA. Untuk informasi ini belum kita dapatkan informasi yang akurat dan validnya teman-teman ya. Jadi ditunggu saja, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Karena kami dapat pengadministrasian negara ini ya mereka yang lulusan S1, S2 bahkan untuk bisa melamar administrasi negara ya. Jadi untuk SMA, MA, dan SMK nanti kita akan coba cari informasi yang akurat buat sobat catatan guru tentunya, agar ya tidak mengecewakan. Intinya kami sampaikan kembali, teman-teman wajib persiapkan diri sehari sekarang ya. Jangan fokus pada hal yang lain. Buatlah ini adalah tahun yang terbaik dan tahun perjuangan teman-teman sekalian. Meskipun kalian baru lulusan SMA,
Buktikan kepada orang bahwa teman-teman bisa. Siapkan diri dari sekarang, banyaklah latihan soal. Cari soal-soal yang hampir mirip atau FR yang berkaitan erat dengan seleksi CPNS. Dan salah satu lembaga pelatihan yang kami rekomendasikan buat sobat catatan guru untuk ikuti adalah di Ayo CPNS. Dan pada tahun lalu, di tahun 2019, saya pribadi melakukan pelatihan di sini, teman-teman. Dan materinya sangat hampir mirip pada saat tes SKD ya. Jadi dengan hanya 99.000 saja teman-teman sudah mendapatkan super lengkap. Mulai dari materi SKD terupdate, tryout premium SKD sistem CAT, nanti bakal ada waktu mundur, pembahasan tryout lengkap, analisa statistik dan hasil tryout, latihan soal SKD untuk TWK, TIU dan TKP. Jangan beli yang SKB ya teman-teman, beli yang SKD. Ini ada premium, ada platinum, tapi kami rekomendasikan yang premium aja dulu lah ya, sesuai dengan budget teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman berminat langsung saja sebelum harganya naik teman-teman. Cukup 99.000 saja. Dengan menggunakan kode referral catatan guru, teman-teman bakal dapat potongan sebesar 25.000. Nah, kode berhasil digunakan. Kita lihat bahwa harganya berubah menjadi 99.000 dengan masa aktif luar biasa 1 tahun teman-teman ya. Jadi cus buruan beli sekarang sebelum harganya naik teman-teman. Oke, nanti kita juga akan bahas di video berikutnya terkait tentang formasi CPNS di seluruh Indonesia yang teman-teman bisa prediksi nih, saya mau lamar kemana nih, mau daerah mana nih, seperti itu ya. Kemudian juga materi CPNS secara gratis kami berikan melalui channel ini, insya Allah setelah pendaftaran nanti ya. Jadi untuk saat ini kita fokus ke pendaftaran dan menyiapkan materi-materi yang nanti bakal kami share kepada sobat catatan guru. Soal dan pembahasan juga gratis kami akan berikan di channel ini. Kemudian tryout juga dan cerita inspirasi lulus CPNS 2021. Jadi teman-teman wajib pantau terus, nyalakan loncengnya sekarang juga, klik subscribe agar nggak ketinggalan informasi terupdate terkait tentang pembukaan CPNS maupun materi latihan soal FR seputar CPNS. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini saja videonya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jika bermanfaat jangan lupa di-share kepada sobat catatan guru yang lain yang tentunya yang berjuang bersama-sama untuk bisa lolos di tahun 2021 sebagai seorang ASN. Amin. Terima kasih telah menonton video sampai selesai dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.